Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana, Fakultas Hukum semester 2. Saya telah kembali meringkas mata kuliah hukum pidana di pertemuan ketiga. Sebelum saya membahas pengertian tindak pidana, saya akan mengulas sedikit tentang istilah tindak pidana terlebih dahulu. Istilah tindak pidana ini lebih banyak digunakan dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lainnya. Mengapa demikian? Karena dari segi sosio-yuridisnya, hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Contoh, pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang tindak pidana ekonomi. Di dalam undang-undang ini menggunakan istilah tindak pidana, bukan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Dan lanjut kita ke pengertian tindak pidana. Tindak pidana ini merupakan pengertian yuridis. Yuridis di sini dalam arti lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari satu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum. Pengertian yuridis ini berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Isi dari tindak pidana ini diantaranya terdiri dari dua, yaitu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana criminal act, pertanggungjawaban pidana criminal responsibility. Dalam criminal responsibility ini terdapat dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dinamakan dualistis. Yang kedua, pandangan yang menyatukan pengertian pidana dengan pertanggungjawaban pidana disebut monistis. Namun pada akhirnya baik dualistis dan monistis ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Baik, di sini ada unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana ada dua, yaitu ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Apa saja sih yang ada di dalam unsur objektif ini? Di sini disebutkan bahwa dalam unsur objektif ini terdapat perbuatan atau kelakuan, kemudian akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, kemudian unsur melawan hukum, kemudian unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, kemudian unsur yang memberatkan, dan yang terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Di sini ada unsur subjektif. Dalam unsur subjektif ini diantaranya ada kesengajaan, kealpaan, niat, maksud dengan rencana terlebih dahulu, atau ada perasaan takut. Beralih lagi ke bagian-bagian yang terdapat di dalam delik. Yang pertama, terdapat dalam rumusan delik. Yang kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Ketiga, harus dibuktikan di pengadilan. Keempat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Dan beralih lagi ke elemen atau unsur delik atau elemen van delik. Tidak terdapat dalam rumusan delik, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau suatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal
dapat dipisahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan umum. Dalam pertemuan ketiga ini, saya diajarkan cara bagaimana membaca pasal. Contohnya, di sini ada pasal 340 yang berisi barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dalam kurung murd dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Di sini kita bisa melihat dalam pasal 340 ini, di sini ada barang siapa sengaja. Sengaja ini dikatakan termasuk dalam unsur subjektif. Dan dengan rencana ini juga termasuk unsur subjektif. Lebih dahulu merampas. Merampas ini termasuk unsur objektif, karena merampas ini merupakan suatu perbuatan atau kelakuan seperti yang ada dalam poin pertama tadi, nyawa orang lain. Nyawa di sini adalah termasuk delik. Lalu saya contohkan lagi di dalam pasal 362. Di sini berisi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Di sini kita bisa lihat kembali barang siapa mengambil. Karena mengambil adalah satu perbuatan atau kelakuan, maka mengambil ini termasuk ke dalam unsur objektif. Kemudian, dengan maksud untuk dimiliki. Maksud ini termasuk ke dalam unsur subjektif secara melawan hukum, dan melawan hukum ini termasuk ke dalam unsur objektif karena merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Kemudian pencurian ini adalah termasuk ke dalam unsur delik. Baik, itu kiranya yang dapat saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.